Teman-teman, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Catherine Kanza. Saya berasal dari SMKK BPK Penabur, Bandar Lampung. Teman-teman, hari ini cerita firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel pasal 25. Kisah tentang seorang perempuan bernama Abigail. Ketika itu, ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada saat pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu ialah Nabal dan istrinya Abigail. Abigail perempuan yang sangat cantik dan bijaksana. Akan tetapi Nabal kasar dan jahat kelakuannya. Nabal seorang keturunan Kaleb, salah satu dari anaknya. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Salam, selamatlah, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai di sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti apa yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini, ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang. Dan setelah sampai, mereka memberitahukannya kepada Daud, tepat seperti apa yang Nabal katakan kepada mereka. Daud yang tidak terima atas perbuatan Nabal dan kepada orang-orangnya ia berkata, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu, kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, dan 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah satu seorang bujangnya. Katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kami. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di ladang." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat betih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud dan berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Lalu Daud menerima apa yang dibawa Abigail untuknya, dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengar perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik.
Sampailah Abigail kepada Nabal. Nabal sedang mengadakan perjamuan di rumahnya. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada, dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal hingga ia mati. Daud yang mendengar kabar kematian Nabal hingga pada akhirnya ia mengambil Abigail untuk menjadi istrinya. Dari kisah Abigail, Nabal, dan Daud, ada beberapa hal yang memberkati. Karakter yang kita pelajari pertama yaitu berani. Berani mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Abigail berani menghadapi Daud dan pasukannya demi menyelamatkan keluarganya dan harta bendanya. Yang kedua, sabar. Sabar menghadapi cobaan, kesulitan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Abigail sabar menghadapi kesulitan dan tidak lekas putus asa. Yang ketiga, menyatakan kasih. Dalam menghadapi tantangan hidupnya, Abigail menghadapinya dengan sikap kasih terhadap sesama dan tidak dengan sikap bermusuhan ataupun membenci. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Jadilah pribadi yang berani, sabar, dan menyatakan kasih kepada sesama. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.